Salam sehat dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat di mana saja Anda berada. Kami dari SMP Negeri 1 Atap Lamawolo mengucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023. Salam jumpa para insan pendidikan di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini, saya Athanasius Rapokboli SPD, Kepala SMP Negeri 1 Atap Lamawolo, akan menyampaikan sinopsis berkaitan dengan praktik baik yang kami laksanakan dalam upaya pengembangan komunitas belajar internal sekolah. Komunitas belajar internal di SMP Negeri 1 Atap Lamawolo kami beri nama Edo Salam Gelekat. Edo merupakan sebuah kosakata bahasa Lama Holot yang merupakan sapaan bagi masyarakat yang mendiami wilayah barat Pulau Adonara. Salam merupakan sebuah akronim dari bersama dalam, dan Gelekat merupakan sebuah akronim dari gerakan literasi dan karakterisasi. Khusus untuk Gelekat, kata Gelekat merupakan sebuah kosakata bahasa Lama Holot yang berarti layanan atau melayani, pengabdian atau mengabdi. Berikut saya akan menyampaikan sinopsis praktik baik yang kami laksanakan. Praktik baik yang kami laksanakan adalah coaching dalam upaya pengembangan komunitas belajar internal sekolah. Ada 4 langkah yang kami lalui, yakni yang pertama, menyampaikan hasil observasi berkaitan dengan kegiatan komunitas belajar internal sekolah. Langkah yang kedua, menyampaikan gambaran umum tentang coaching sebagai bagian dari strategi yang kami laksanakan dalam praktik baik ini. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan coaching, dan yang keempat, berdiskusi dan menetapkan berbagai keputusan yang merujuk pada hasil coaching untuk pengembangan komunitas belajar internal sekolah. Strategi yang kami pilih adalah kegiatan coaching dengan alur tirta. Langkah yang pertama dari alur tirta adalah menetapkan tujuan. Tujuan utama yang ditetapkan oleh para coachi adalah menghidupkan kembali kegiatan komunitas belajar internal sekolah. Siang, silakan masuk. Siang Pak. Siang Ibu. Siang Pak. Ya, siang. Silakan duduk. Bagaimana kabar komunitas kita, belajar kita? Baik atau kurang baik? Baik Pak. Apa tujuan yang ingin kita capai setelah coaching? Tujuan kita apa? Mungkin kita perlu, teman-teman perlu tetapkan dulu tujuannya itu apa saja. Baik. Tujuan menurut saya yang pertama itu seperti yang saya gambarkan awal, itu menghidupkan kembali komunitas ini. Kedua, membuat jadwal sehingga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Jadi tujuannya tadi dari persoalan itu menghidupkan kembali dan terjadwal. Kira-kira Ibu berdua Mungkin sependapat juga dengan pasien Pak. Mungkin selama ini kegiatan di komunitas itu sangat kurang, hanya 1-2 kegiatan saja, sehingga dikatakan juga komunitas itu sementara mati suri Pak. Jadi mungkin menghidupkan kembali kegiatan kita di komunitas itu. Baik, jadi mungkin itu tujuan kita ya. Ya. Tujuan termasuk sudah mengatakan. Jadi setiap tujuan ini perlu kita tetapkan juga standar atau ukuran dari teman-teman. Kira-kira ukuran dari teman-teman bahwa tujuan itu tercapai itu kira-kira seperti apa? Standar atau ukuran? Pak, itu program-programnya itu berstruktur Pak dan terencana, karena selama ini yang kita lihat bersama itu bahwa kegiatannya itu tidak struktur dan bersifat seperti dadakan gitu Pak. Sehingga mungkin dengan strukturnya kegiatan itu, sehingga perencanaannya itu berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita semua. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi ini berhubungan dengan masalah
Masalah yang utama adalah pengalaman yang belum memadai dari para pengurus inti komunitas belajar internal sekolah. Teman-teman tentu sudah tahu ini kita melaksanakan coaching. Dalam kegiatan coaching kita ini kita akan berbicara banyak tentang komunitas belajar internal sekolah kita. Ya, kita sudah bentuk di bulan Juli pada tanggal 22 Juli tahun 2023 dan teman-teman terpilih sebagai pengurus. Baik, kira-kira menurut teman-teman berkaitan dengan komunitas belajar internal sekolah kita, di dalam kegiatan coaching kita ini apa yang perlu menjadi fokus pembicaraan kita berkaitan dengan komunitas belajar internal sekolah ini? Baik Pak, Ya, silakan. menurut saya yang fokus itu berkaitan dengan komunitas belajar ini. Kenapa? Karena mulai dibentuk sampai dengan hari ini komunitas ini berjalan belum maksimal. Artinya kami mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan di kelas. Baik, terima kasih Pak Son sudah jujur menyampaikan sebagai ketua yang perlu dibicarakan itu komunitas internal belajar sekolah kita, karena walaupun sudah dibentuk tetapi sampai dengan bulan September ini kegiatannya belum maksimal, baru 1-2 kali kegiatan. Kira-kira Ibu berdua mungkin ada tambahan dari Pak Son? Mungkin setambah Ya, menghidupkan kembali komunitas kita ini Pak. jadi dari Ibu Juli kita hidupkan kembali. Dari Ibu Dina, apakah memang mungkin ada tambahan atau tidak? Baik Pak, kalau dari saya dari awal terbentuknya komunitas ini dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dikatakan Pak Son tadi bahwa belum berjalan maksimal tadi Pak. Itu menurut saya Pak bisa juga karena kurang berpengalaman kami Pak dalam mengelola komunitas itu. Bisa juga motivasi Pak, lemahnya motivasi. Yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana aksi yang ditentukan dan ditetapkan oleh para coachi adalah membuat perencanaan, program, dan kegiatan komunitas belajar, dijadwalkan secara baik, dikawal, dan ada evaluasi dan refleksi di setiap akhir kegiatan komunitas belajar. Bisa menyampaikan kira-kira dari masalah-masalah tadi, situasi atau kondisi komunitas sekolah kita, kira-kira aksi nyata apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk jalan keluar, apa yang harus kita lakukan? Kedua, kolaborasi antara pengurus inti dengan para guru dan Jadwal berkoordinasi, koordinasi bersama dengan anggota. Mungkin sebelum kegiatan dimulai itu mungkin diskusikan bersama dengan pimpinan. Ya, aku tidak tahu seperti ini. Kalau besar kami berdiskusi itu membuka ruang refleksi dan evaluasi. Langkah yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan komitmen, dan para coachi berkomitmen untuk proaktif mengawal seluruh kegiatan komunitas belajar internal sekolah yang sudah direncanakan dan dijadwalkan. Kira-kira dari aksi nyata ini sebagai bentuk komitmen atau tanggung jawab dari teman-teman sebagai pengurus, apa yang teman-teman lakukan sebagai bentuk tanggung jawab atau komitmen untuk melaksanakan aksi nyata? Lebih proaktif lagi dalam kegiatan itu, lebih menghidupkan lagi komunitas itu, terus melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Demikian gambaran singkat berkaitan dengan komunitas belajar internal di SMP Negeri 1 Atap Lamawolo dan aksi nyata dalam upaya pengembangan komunitas belajar Edo Salam Gelep.